Halo sahabat sosiologi, kembali lagi bersama saya. Dalam edisi kali ini saya akan membahas hasil review buku yang ke-11 dalam program mata kuliah di jurusan sosiologi, yaitu mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan isi buku yang ke-11 ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Nama lengkap saya Thomas Mauritius Cho, nomor induk mahasiswa saya 162 303 0035, dan saya di kelas Sosiologi Reguler Sore B. Judul buku yang ke-11 ini adalah Perjalanan Sosial dan Masalah Kepercayaan. Disarankan kepada teman-teman sekalian untuk memahami isi buku ini lebih jauh, sebaiknya teman-teman membacanya secara keseluruhan, karena biar bagaimanapun suasana membaca buku secara keseluruhan lebih terasa manfaatnya daripada mendengarkan hasil review dalam bentuk video seperti ini. Oke, saya ulangi, judul buku adalah Perjalanan Sosial dan Masalah Kepercayaan. Refleksi setelah hari yang panjang di Moskow. Semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus, yang dimana dimulai suatu malam setelah hari yang cukup melelahkan di Moskow pada 5 tahun yang lalu. Pada November 1997, penulis diundang oleh Kementerian Luar Negeri Swedia untuk berbicara di Kedutaan Besar Swedia. Prancis Boris Yeltsin segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama kalinya dan satu-satunya di Swedia. Rombongan disiplin pelayan dan politisi sangat ingin mendapatkan informasi tentang masyarakat Swedia, serta ada banyak masalah yang akan dipecahkan dan mendapatkan pencerahan. Melalui kolaborasi jangka panjang dengan ilmuwan politik Margaret Levy di Universitas Washington, pernah berhubungan dengan aspek-aspek tertentu tentang subjek yang menarik. Penelitian Lauren dan orang lain yang diketahui bahwa pada saat itu dia menjawab kesediaan warga negara Swedia untuk membayar pajak yang didirikan atas keyakinan terbesar serta luas bahwa administrasi perpajakan yang cukup kompeten dan memaksa sebagian besar warga negara untuk membayar pajak. Dua penelitian Amerika yang meringkas temuan bahwa Sebagian warga negara akan memenuhi kewajiban kolektif meskipun banyak godaan untuk tumpangan gratis bahwa mempercayai warga negara lain dan pimpinan politik untuk tetap berpihak pada kontrak sosial. Menurut Scholl dan Luben pada tahun 1998 berbasis studi di Denmark, data mengatakan survei dan data mengatakan juga menunjukkan kolerasi seperti semakin rendah kepercayaan sosial dan standar moral yang lebih rendah dalam hal membayar pajak. Masalah sebenarnya adalah sama seperti para pembayar pajak. Tidak ada gunanya menjadi satu-satunya pegawai negeri yang tidak menerima suap jika seseorang percaya bahwa hampir semua orang melakukannya. Orang Rusia menjelaskan bahwa mereka bisa menemukan cara untuk meyakinkan mayoritas pegawai negeri yang sebagian besar akan berhenti menerima suap dan menempatkan pendapatan pajak di kantong mereka sendiri. Dia yakin hal itu menjadi luar biasa dan mayoritas juga akan siap untuk berhenti dari korupsi. Saat itu, banyak sekali liputan dalam bahasa Rusia dan bahasa Swedia tentang surat kabar yang tidak dibayarnya upah dan upah pensiunan yang menimbulkan kegelisahan yang meluas di seluruh negara Rusia. Gambetta mengatakan tidak ada bukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa banyak pengemudi taksi yang curang dengan cara ini, tetapi kepercayaan yang dipegang oleh mayoritas tentang kecurangan kebanyakan pengemudi sudah cukup untuk menghancurkan sistem karena semakin banyak yang melihat dan akan keluar dari organisasi. Gambetta menyimpulkan bahwa
Tanpa kepercayaan tidak ada kemungkinan untuk membentuk keseimbangan tentang kooperasi. Hal ini ditulis dalam tulisan Gambetta pada tahun 1993 halaman 224. Kurangnya kepercayaan yang menyebabkan penutupan pengiriman pusat dan pengemudi taksi malah harus mengantri di pangkalan taksi di sekitar kotanya serta mendapatkan ongkos yang jauh lebih sedikit dan harus mengemudi lebih jauh setiap harinya untuk mengambil para pelanggannya. Alasan mereka terus melakukan pengkhianatan atau secara oportunistik belum tentu mereka dalam keadaan berbahaya dan menderita semakin cacat moralnya. Tetapi tidak ada gunanya menjadi satu-satunya pemimpin yang jujur dalam pemerintahan yang busuk di mana orang lain yang menipu atau dianggap menjadi seorang penipu. Ini adalah kasus ketika rasionalitas gagal karena seorang tidak bisa secara rasional memutuskan untuk melupakan perilaku-perilaku yang berbahaya. Menurut logika jebakan sosial, bahkan orang dengan profesi yang jelas karena permainan yang adil akan melanjutkan perilaku tidak loyal karena mereka percaya untuk beberapa alasan yang bagus bahwa hampir semua orang lain akan terus bermain kotor. Mengingat logika struktural atau pasar, perjuangan kelas, perjuangan dan opini demi mentransfer sumber daya ekonomi yang begitu besar ke berbagai administrasi kesejahteraan publik. Jika orang-orang sangat percaya itu adalah administrasi pada dasarnya korupsi atau penyalahgunaan sistematis kekuasaan. Tampaknya sama tidak akan mungkin dibuat sistem asuransi sosial yang komprehensif jika masyarakat yakin akan hal sebagian besar bahwa warga negara menyalahgunakan atau menipu sistem perpajakan atau distribusi. Hal tersebut menggambarkan salah satu kesulitan dalam melaksanakan ilmu sosial serta penelitian, yaitu mempelajari apa yang tidak ada. Secara khusus, pemikiran kontrafaktual merupakan salah satu landasan penelitian kebijakan komparatif. Sebagai contohnya, jika ketidakpercayaan interpersonal dan kecurigaan populer luas dari pihak yang berwenang dasarkan korupsi atau diskriminasi lebih umum di sekitar dunia daripada sebaliknya, menjadi menarik untuk mengajukan dua pertanyaan secara beruntun untuk memperdalam pemahaman kita tentang kebijakan yang ada di negara Swedia. Yang pertama adalah kontrak faktual. Apa yang akan terjadi jika kebijakan di Swedia dicirikan oleh jenis ketidakpercayaan interpersonal dan korupsi yang diilustrasikan dalam percakapan di Moskow? Dan yang kedua, apa asal muasal tingkat kepercayaan yang relatif tinggi yang dirasakan oleh orang Swedia pada satu sama lain dan di lembaga publik mereka? Sebuah kisah yang mungkin nyata berlatar belakang sekitar pada tahun 1960-an. Penulis akan memberikan contoh spesifik dari titik lemah dalam pemikiran kita. Sepanjang dengan banyak penelitian Swedia lainnya, penulis telah mempelajari perselisihan aktif di Swedia tentang kebijakan pasar untuk alasan yang masuk akal, termasuk cakupan yang lebih luas dari perspektif internasional. Kebijakan tentang kerja aktif juga merupakan komponen utama dari model makroekonomi yang unik, model mendemonisasi kebijakan ekonomi Swedia pada akhir tahun 1950-an dengan baik ke tahun 1980-an. Perusahaan atau industri individual untuk melakukannya menemukan tuntutan upah lokal, tuntutan upah sekitar pekerja dibuat semakin seragam. Konsekuensinya adalah perusahaan yang kurang efisien dan
industri yang tidak mampu membayar upah pada tingkat yang ditentukan oleh pusat. Perusahaan industri ekspansi dapat memperoleh keuntungan besar. Kebanyakan dari mereka terpaksa harus mengikuti kebijakan pajak yang digunakan oleh ekspansi yang lebih lanjut. Oke, demikian hasil review buku yang ke-11. Saya ucapkan limpah terima kasih.